Lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke materi inti. Ya, kita masuk ke materi inti. Metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan. Menghafal Al-Quran 10 menit per halaman, tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan. Kalau tadi yang semua itu masih mukaddimah, masih pendahuluan. Sekarang ini intinya, ya. Pada akhirnya kita akan praktek metode. Antara satu poin dengan poin yang lain itu punya korelasi hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, persiapkan catatan terbaik Anda, persiapkan konsentrasi terbaik Anda. Mungkin momen ini tidak terjadi 2 kali. Perhatikan setiap poinnya dan setiap slide PowerPoint-nya. Ya, karena saya tidak bisa jamin Anda bisa praktek maksimal 100% kalau ada materi yang terlewatkan, ya, Anda tidak ketahui. Poin pertama dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman, tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan adalah persiapan psikologis atau persiapan mental. Ini poin yang pertama, persiapan psikologis atau persiapan mental. Boleh saya bertanya? Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Ya, yang paling mudah 6-nya 4 kali, 6.666. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan 6.236 ayat. Yang ini pendapat, yang itu juga pendapat, kita jangan berantem. Ada berapa halaman? 604 halaman. Ya, Al-Quran ada 604 halaman. Itu Al-Quran standar untuk menghafal. Nanti kalau Anda lihat mushaf Anda ada 604 halaman, ya, itu insya Allah standar untuk menghafal. Oke? Al-Quran ada 30 juz, ada 114 surat, ya, ada 6.236 ayat, dan ada 604 halaman. Pertanyaannya adalah, Al-Quran tebal atau tidak? Tebal atau tidak? Ya, kita baru menghafal 1 halaman, wow, masih ada 603 halaman lagi. Kita baru menghafal 1 surat, oh, masih ada 113 surat lagi. Kita baru menghafal 1 juz, ya Allah, masih panjang perjalanan, masih ada 29 juz lagi. Sahabat Al-Quran, kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri. Kita lebih sering kalah oleh internal kita sendiri. Kita tidak kalah oleh lawan kita, kita tidak kalah oleh musuh kita, tetapi kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri. Ya, seorang bijak mengatakan, kalau Anda tidak punya musuh kepada diri sendiri, maka musuh luar tidak akan mampu menyakiti Anda, tidak akan mampu mengalahkan Anda. Apapun profesi dan pekerjaan yang Anda lakukan, termasuk ketika Anda ingin menghafal Al-Quran, persiapan psikologis atau persiapan mental di awal start sangatlah dibutuhkan. Persiapan psikologis atau persiapan mental ini ada 2 syaratnya. Ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama dari persiapan psikologis adalah hapus. Hapus. Ya, hapus. Apa yang dihapus? Tunggu dulu. Nanti Anda akan menghapus sesuatu. Tentunya kita banyak mendengar kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran seperti ini. Kok menghafal Al-Quran sulit banget ya? Pernah dengar nggak? Atau bahasa Al-Quran itu sulit banget. Saya itu orang Jawa, sementara Al-Quran pakai bahasa Arab, kan nggak nyambung. Atau sepertinya mustahil saya bisa menghafal Al-Quran, karena yang bisa menghafal Al-Quran hanya anak syekh, hanya anak ulama, hanya anak kiai. Saya anak siapa? Anak bapak dan ibu, ya. Ya, sering mendengar kan? Oke. Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran itu tidak benar adanya. Tidak benar adanya. Saya akan buktikan dengan 3 hal. Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran tidak benar. Ya. Yang pertama,
Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sama dengan su'ul adab dan su'uzon kepada Allah, sama dengan tidak beretika, kurang ajar kepada Allah, dan sama dengan su'uzon, berburuk sangka kepada Allah. Oke, saya ingin bertanya, apakah di dalam Al-Quran ada satu ayat saja yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Terus dari mana pernyataan mengenai menghafal Al-Quran itu sulit? Apakah di dalam Al-Quran ada satu kalimat saja atau sepenggal kalimat saja yang mengatakan bahasa Al-Quran itu sulit dihafal? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Terus dari mana pernyataan mengenai bahasa Al-Quran sulit dihafal? Yang punya Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Al-Quran mudah dihafal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal siapa? Yang salah siapa? Nah, antum sudah tahu jawabannya. Mungkin karena kita sudah su'ul adab dan su'uzan kepada Allah, inilah yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sama dengan menuduh Allah berdusta terhadap firman-Nya, sama dengan menuduh Allah berbohong terhadap firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah mengatakan, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Apakah ada yang mau menghafalnya kemudian dibantu dalam menghafalnya? Ayat ini Allah turunkan sebanyak 4 kali di dalam surah Al-Qamar dengan ayat yang sama, dengan redaksi yang sama. Seperti di dalam surah Ar-Rahman ada satu ayat yang diulang sebanyak 31 kali. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini Allah turunkan sebanyak 4 kali sebagai penegasan bahwa Al-Quran mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal 4 kali. Tapi kita mengatakan enggak, Al-Quran sulit dihafal. Sulit dihafal, sulit dihafal, dan sulit dihafal. Yang salah siapa? Kita yang salah. Allah mengatakan Al-Quran mudah, tapi kita mengatakan Al-Quran sulit. Mungkin karena kita telah menuduh Allah berdusta terhadap firman-Nya, ini yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran menjadikan kita tahun depan, di bulan yang sama, di minggu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, kita tidak jumpai hafalan Al-Quran kita bertambah sedikit pun. Kalaupun dulu kita pernah menghafal, maka pada saat ini hafalan Al-Quran kita pergi, hilang karena tidak dibaca dan tidak dijaga. Semua ulama klasik terdahulu dan ulama sekarang ini sepakat tentang mudahnya menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Mereka semua menghafal Al-Quran dan anak-anak mereka menjadi hafiz dan hafidh Al-Quran. Kita yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal, kita yang mengatakan bahasa Al-Quran sulit dihafal, kita yang mengatakan mustahil bisa menghafal Al-Quran, sampai saat ini tidak menghafal Al-Quran, dan anak-anak kita tidak menjadi hafiz dan hafidh Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sebaiknya dibiarkan atau dihapus? Dibiarkan atau dihapus? Disimpan atau dibuang? Disimpan atau dibuang? Oke, kita harus hapus dari kehidupan kita. Kita harus buang jauh-jauh, karena itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Oke, setelah dihapus, jangan biarkan kosong. Ya, syarat yang kedua dari persiapan psikologis adalah ganti. Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran kita sudah hapus. Sekarang gantilah dengan kalimat-kalimat positif mengenai mudahnya menghafal Al-Quran. Misalkan, ternyata menghafal Al-Quran itu mudah. Insya Allah saya bisa menjadi seorang hafiz atau hafidh Al-Quran. Ya, insya Allah tahun 2018 saya menjadi hafiz Al-Quran, atau tahun 2019 saya menjadi hafiz Al-Quran. Oke, sekarang coba Anda tulis
di dalam kertas yang terpisah, ya, tulisan sendiri, ya, saya mau diktekan, ya, kata-kata, ya, yang ini menjadi komitmen Anda dalam menghafal Al-Quran. Silakan tulis, ya, tulislah dengan tulisan yang paling bagus yang Anda miliki. Ya, ini adalah tulisan yang pernah Anda miliki yang paling bagus ketika Anda hidup. Tulisannya begini, kata-katanya begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tulis Bismillahirrahmanirrahim, boleh dengan bahasa Arab atau bahasa Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Tulis Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, tolong bantu saya. Ya Allah ya Rabbi, tolong bantu saya untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin, seorang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Tentunya kalau akhwat, ya, hafizah Al-Quran 30 juz mutqinah, ya, seorang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin di tahun, ya, Anda hanya punya dua pilihan tahun 2018 dan tahun 2019, ya. Tahun 2020 kelamaan, ya, kiamat sudah dekat. Ini beneran loh, ya. Nah, tanda-tanda kiamat sekarang sudah banyak bermunculan. Silakan Anda pilih apakah tahun 2018 atau tahun 2019. Yang penting jangan tahun 2020, kelamaan. Oke? Di tahun. Sudah? Kemudian pada bulan, tentukan sendiri bulannya bulan berapa. Pada bulan. Sudah? Kemudian pada tanggal berapa? Kalau Anda tahu tanggalnya, Anda pasti tahu harinya. Nanti paling bagus Anda tulis harinya, ya, pada tanggal. Sudah? Dan pada jam. Pada jam berapa? Ya, ada yang tulis jam 12 malam, ada yang tulis jam 3 malam, ada yang tulis subuh. Terserah Anda mau tulis pada jam. Terus tulis paling bawah Allahumma amin ya rabbal alamin. Anda tulis Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata-kata ini sekaligus doa dan komitmen kita kepada Allah dalam menghafal Al-Quran. Saya ingin dengar kabar gembira, kabar bahagia di tahun yang Anda tulis, di bulan yang Anda tulis, di tanggal yang Anda tulis, dan pada jam yang Anda tulis. Ya, pada jam itu Anda akan diwisuda. Pada tanggal itu Anda akan diwisuda. Pada bulan dan tahun itu Anda akan menjadi hafiz Al-Quran 30 juz mutqin dan mutqinah. Ya, targetnya jelas, ukurannya jelas. Ya, kalau tadi Anda hanya tulis sebulan 2 bulan, sekarang itu sudah jelas. Bayangkan pada saat itu Anda akan diwisuda, ya, Allah memberikan kepercayaan kepada Anda, mahkota kemuliaan kepada Anda, insya Allah di hari kemudian nanti. Ya, bisa ya? Nanti tulisannya itu ditulis ulang atau ditulis bagus, simpan di pembatas hafalan Al-Quran Anda. Jadi nanti sebelum Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda baca dulu komitmen Anda kepada Allah, ya, atau Anda simpan di saku Anda setiap kali Anda mau sholat, dibawa berdoa kepada Allah, atau di tempat yang mudah terlihat, ya. Ya, tolong nanti saya di SMS, ya, diundang wisuda misalkan,
atau teman-teman yang lain silakan datang, kita syukuran ya, Anda bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran Anda. Oke.